Selamat datang di channel Sobat Hukum Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum, namun juga sejarah dan pusaka peninggalannya. Sebelum melanjutkan video ini, mohon like, subscribe, dan komen, agar kami semakin bersemangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Keris Bali. Sejarah keris Bali sangat kaya dan berakar dalam tradisi serta budaya Bali. Berikut adalah ringkasan sejarah dan ciri-ciri keris Bali. Asal-usul dan makna spiritual. Berbicara tentang leluhur para wangsa Pandey di Bali, menurut kitab Brahma Pandey Tatwa menjelaskan bahwa leluhur para wangsa Pandey merupakan keturunan dari para empu di Jawa. Sedangkan menurut pustaka Bangtawang, aliran para wangsa Pandey atau wangsa Pandey merupakan penganut aliran Brahma yang memiliki pusat pemujaan disebut Gedong Sinapa, Gedong Batur Kamulan Kasbun Kidul. Pada masa itu, wangsa Pandey merupakan golongan masyarakat khusus yang mengabdi pada raja, yang pekerjaannya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan logam termasuk senjata bagi keperluan kerajaan. Pekerjaan ini dilaksanakan secara turun-temurun, sehingga terbentuklah Kerah Pandey. Akan dianggap tabu apabila ada masyarakat selain Kerah Pandey mengerjakan pekerjaan sebagai pengolah logam. Penggambaran pekerjaan para Pandey dapat dijumpai dalam kitab Kosawarasrama. Disebutkan bahwa pekerjaan seorang Pandey memang selalu berkaitan dengan peleburan dan penempaan berbagai jenis logam. Perkembangan desain. Keris Bali memiliki desain yang khas dengan lekukan-lekukan yang rumit dan ukiran yang indah. Setiap keris biasanya memiliki pamor atau pola unik yang terbentuk dari campuran berbagai jenis logam selama proses pembuatan. Pamor ini tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga memiliki makna simbolis. Dalam masyarakat Bali, keris sering digunakan sebagai bagian dari pakaian adat, terutama dalam upacara pernikahan, pemakaman, dan upacara keagamaan lainnya. Keris dianggap sebagai simbol status sosial dan keberanian. Pembuatan keris Bali. Pembuatan keris Bali adalah proses yang panjang dan rumit, memerlukan keterampilan khusus dari seorang empu atau pandey. Empu atau pandey biasanya melakukan ritual khusus dan meditasi sebelum memulai proses pembuatan keris untuk memastikan keris yang dibuat memiliki kekuatan spiritual yang diinginkan. Keris Bali juga dihargai sebagai karya seni. Ukiran pada gagang dan sarung keris sering menggambarkan cerita-cerita dari mitologi Hindu dan legenda lokal masyarakat Bali. Banyak keris yang disimpan di museum dan dianggap sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Secara keseluruhan, keris Bali lebih dari sekedar senjata. Ia merupakan bagian integral dan identitas budaya dan spiritual masyarakat Bali. Ciri-ciri keris Bali. 1. Karakteristik bilah keris Bali. Secara garis besar, ukuran bilah keris Bali dibedakan menjadi dua gaya, yaitu gaya Jawa dan gaya Bali. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Keris Bali gaya Jawa merupakan keris kuno di mana paling akhir merupakan peninggalan masa Majapahit. Ukuran panjangnya antara 35 hingga 40 cm. Kualitas besinya terbaik dengan tempaan matang dan kokoh bertaksu luar biasa. Pamornya terang dan bersih meskipun tampak sederhana. Jumlah lipatan saat ditempa juga lebih kaya. Bangunan bilahnya lebih cenderung merunduk, sopan, dan tenang. Namun keris gaya Bali merupakan keris setelah era Majapahit dengan ciri-ciri fisik memiliki ukuran panjang 35 hingga 40 cm atau biasa disebut dengan corok. Bilahnya tegak, tegas, dan tebal sehingga tampak kuat dan tajam. Jumlah lipatannya lebih sedikit dibandingkan keris Bali gaya Jawa. Finishing lebih halus dan mengkilat dengan disagling, yaitu digosok menggunakan batu. B. Bentuk bilah. Menurut buku keris Bali bersejarah karya Pandey Wayan Sutejaneka dan Basuki Teguh Yuwono, tipologi bentuk keris Bali dibagi menjadi 4 bentuk dasar, antara lain 1. Keris bentuk luk atau berkelok mulai dari luk 3 hingga luk 29.
Keris bentuk lajer atau lurus, mulai dari rincikan yang sederhana hingga rincikan yang lengkap. Keris bentuk pedang di mana penggunaannya dapat disabet maupun ditusuk. Keris jenis ini hanya ada di Bali dan Lombok sehingga dianggap tidak lazim di daerah lain seperti di Jawa. Keris bentuk campuran antara keris luk, lajer, dan pedang. Keris jenis ini biasanya dihias dengan perak yang indah dan disajikan atau dijadikan ageman kerajaan atau kerabat bangsawan. C. Bentuk gandik. Ragam bentuk gandik yang menunjukkan karakteristik bilah keris Bali dikelompokkan menjadi 3, yaitu gandik polos, gandik yang tanpa dihiasi rincikan. Selanjutnya gandik motif, yaitu gandik yang dihiasi dengan cunguh gajah, kembar tidur, panji pengantin, cunguh gajah kuat, dan lain-lain. Gandik gana, yaitu istilah gandik yang dihias figur tertentu, misalnya singa, naga, gajah, batara kala, hingga manusia bertapa, sehingga perkembangan figurnya adalah pahatan seperti ornamen candi, pewayangan, dan mitologi. D. Bentuk reringgitan. Geningan yang lebih populer di Bali disebut dengan istilah ringgitan. Lebih banyak ragamnya dibanding dengan keris Jawa. Hal ini terjadi karena lebih leluasannya para empu atau pandai dalam mengeksplorasi baik bentuk bilah maupun bentuk gandik pada keris Bali dibandingkan dengan pakem keris Jawa. Munculnya gandik keris motif gana atau gono semakin menambah variasi dalam bentuk reringgitan pada keris Bali, sehingga keris Bali terkesan lebih dinamis dibanding keris Jawa yang lebih taat pada pakem keris sepuh. Sementara keris di luar pakem dianggap sebagai keris kalawijan. E. Bentuk gonjo. Gonjo pada keris Bali adalah bagian yang seolah merupakan alas dari kedudukan bilah keris. Pada tengah gonjo berlubang untuk dilewati besi, yaitu tangkai bilah keris. Pada keris, antara bilah dan gonjo merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan sebagai simbol ligayoni. Dan ada pula keris yang antara bilah dan gonjo menjadi satu, disebut gonjo iras. Namun bentuk gonjo pada keris Bali antara lain gonjo keris muceng mati, banyak dijumpai pada keris-keris Bali gaya Jawa, yaitu keris sepuh era Majapahit. Gonjo keris dengan bentuk kepala bueng adalah keris-keris setelah era Majapahit. Gonjo keris dengan kepala besar banyak dijumpai pada keris-keris era kerajaan Buleleng, di mana mendapat pengaruh dari kerajaan Blambangan dan Banyuwangi. Keris gonjo kepala runcing banyak dijumpai pada keris-keris Bali yang beredar saat ini. Keris gonjo dengan bentuk gonjo roto adalah dijumpai pada keris Bali yang berbentuk keris pedang. Pamor pada keris Bali umumnya memiliki pola yang halus simetris. Pada pamor ini dibuat dari campuran berbagai jenis logam yang dipadukan dengan teknik rumit memberikan tampilan unik dan indah pada keris Bali. Bulu atau gagang. Bulu keris Bali seringkali memiliki ukiran yang sangat detail dan rumit. Ukiran ini biasanya menggambarkan tokoh-tokoh mitologi Hindu atau simbol-simbol keagamaan. Bulu keris Bali juga cenderung lebih besar dan lebih menonjol dibandingkan dengan keris dari daerah lain. Warongko. Warongko keris Bali biasanya terbuat dari kayu berkualitas tinggi dan sering dihiasi dengan ukiran yang rumit. Bagian atas warongko dikenal sebagai warongko iras, seringkali dihiasi dengan hiasan emas atau perak. Pendok atau selubung logam yang melapisi warongko keris Bali seringkali terbuat dari perak atau emas dan dihiasi dengan pola-pola ukiran yang indah. Pendok ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tapi juga menambah nilai estetika Bali atau keris Bali. Keris Bali sangat dihargai karena nilai estetika dan fungsinya dalam ritual keagamaan. Keris ini sering digunakan dalam upacara adat dan dianggap memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan perlindungan pada pemiliknya. Keris Bali dengan keindahan dan kekayaan simboliknya merupakan bagian penting dari warisan budaya Bali, harus terus dilestarikan hingga saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.
Mohon like, subscribe, dan komen agar kami tetap bersemangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat.